Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Misri Haji. Saya dari program studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 250503625. Pada video kali ini saya akan memaparkan kembali penjelasan mengenai karya tulis ilmiah yang sudah disampaikan oleh teman-teman pada presentasi minggu lalu. Materi ini meliputi pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis, hingga tujuan dan manfaat dari karya tulis ilmiah. Harapannya, penjelasan ini dapat menjadi pengingat sekaligus memperdalam pemahaman kita tentang pentingnya karya tulis ilmiah dalam dunia pendidikan dan juga penelitian. Yang pertama yaitu mengenai pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang disusun dengan pendekatan metode ilmiah dan disajikan dengan format yang sistematis serta baku. Artinya, dalam penulisannya ada langkah-langkah terencana mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, hingga kesimpulan. Contoh dari karya tulis ilmiah yaitu artikel jurnal, makalah, laporan penelitian, skripsi, dan juga tesis. Karya tulis ilmiah berfungsi sebagai sarana bagi peneliti atau penulis untuk berbagi hasil temuan mereka kepada komunitas akademik yang lebih luas. Dengan begitu, ilmu pengetahuan bisa berkembang secara berkelanjutan karena setiap peneliti bisa belajar dari hasil penelitian orang lain. Selanjutnya ada ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ada beberapa ciri-ciri penting yang membedakan karya tulis ilmiah dengan tulisan biasa. Nah, yang pertama itu dia menggunakan bahasa yang formal dan juga akademis, sehingga isi tulisan menjadi jelas, objektif, dan juga sesuai dengan kaidah kebahasaan. Lalu, bahasa formal ini membuat tulisan lebih mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan. Yang kedua, yaitu memiliki struktur penulisan yang sistematis dan logis agar pembaca mudah mengikuti alur pikir penulis. Misalnya, dimulai dari pendahuluan, kerangka teori, metode penelitian, pembahasan, hingga kesimpulan. Lalu yang ketiga adalah semua argumen yang ditulis harus didukung oleh data dan fakta yang dapat diverifikasi. Ini penting agar tulisan kita tidak hanya bersifat opini, tetapi benar-benar memiliki dasar ilmiah. Yang keempat, menggunakan sitasi dan referensi yang tepat sebagai bentuk pengakuan terhadap karya orang lain dan menghindari plagiarisme. Dalam karya tulis ilmiah ada berbagai gaya sitasi yang biasa digunakan, seperti EPE untuk ilmu sosial dan pendidikan, ada MLA untuk humaniora, Chicago untuk sejarah dan seni, serta Harvard yang mirip dengan EPE tetapi memiliki detail yang berbeda. Dengan sitasi yang benar, pembaca juga bisa menelusuri sumber asli dari informasi yang kita gunakan. Berikutnya adalah jenis-jenis karya tulis ilmiah. Jenisnya itu cukup beragam. Yang pertama adalah laporan yang menyajikan fakta suatu peristiwa atau kegiatan, baik itu laporan ilmiah maupun laporan teknis. Laporan ilmiah ini disusun berdasarkan teori dan metode ilmiah yang disepakati para ilmuwan. Sedangkan laporan teknis lebih menekankan pada data objektif yang bersifat praktis. Lalu ada artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal, baik berupa artikel hasil penelitian, artikel non-penelitian, ataupun review, telah buku, maupun obituari. Nah, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Misalnya, artikel hasil penelitian berisi temuan baru, sedangkan review menyajikan rangkuman teori yang sudah ada. Ada juga makalah yang membahas suatu masalah berdasarkan data lapangan secara empiris. Makalah bisa bersifat deduktif, induktif, atau campuran tergantung cara penalarannya. Lalu ada skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah mahasiswa S1. Sedangkan ada tesis juga, yaitu karya tulis ilmiah mahasiswa S2 yang pembahasannya lebih mendalam. Semua jenis ini memiliki ciri yang sama, yaitu mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Nah, secara umum struktur karya tulis ilmiah itu meliputi beberapa bagian penting. Dimulai dari halaman judul yang memuat judul karya, nama penulis, institusi, dan waktu penulisan. Kemudian ada abstrak sebagai ringkasan isi karya tulis. Setelah itu pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, dan manfaat penelitian. Selanjutnya ada kerangka teoritis sebagai dasar konsep penelitian. Ada metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh, pembahasan yang memuat hasil dan analisis data, ada kesimpulan dan saran sebagai penutup, serta daftar pustaka yang membuat semua sumber rujukan. Struktur ini membuat karya tulis kita lebih rapi dan
mudah diikuti. Nah, tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah pun beragam, yaitu untuk memecahkan masalah tertentu, menambah ilmu pengetahuan, menyampaikan ide atau gagasan secara sistematis, memenuhi tugas akademik, menjadi bahan diskusi dalam seminar, dan menumbuhkan etos ilmiah, serta keterampilan melakukan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, karya tulis ilmiah ini bukan hanya tugas akademik, tetapi juga media latihan untuk berpikir kritis dan terstruktur. Manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah ini juga sangat besar, yaitu melatih kita untuk berpikir sistematis, mengembangkan keterampilan menulis, menjadi sarana menyampaikan gagasan kreatif, serta membentuk penerbitan pemikiran ilmiah sehingga bermanfaat bagi orang lain. Dengan menulis karya tulis ilmiah, kita belajar untuk menuangkan ide, mengembangkan imajinasi, dan mengasah kemampuan analisis sehingga lebih siap menghadapi tantangan akademik maupun profesional. Demikian penjelasan saya mengenai karya tulis ilmiah, yaitu dari pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis, hingga tujuan dan manfaatnya. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya karya tulis ilmiah sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.